Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A MI Mas Yudia. Tetap semangat mengikuti pembelajaran daring ya. Pagi ini materi kita adalah tentang bagian-bagian tumbuhan. Masih di tematika subtema 1. Bagian-bagian tumbuhan yang pertama yang ada paling bawah yaitu akar. Nah, akar merupakan bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah, atau meskipun ada beberapa yang ada di atas permukaan tanah. Yang kedua yaitu batang, yaitu bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Selanjutnya daun, yaitu bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Selanjutnya ada bunga, buah, dan biji. Yang pertama akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah dan beberapa ada yang di atas permukaan tanah. Jenis akar yang pertama ada akar serabut, yaitu akar yang dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping satu, contohnya padi, jagung, kelapa. Ini contohnya akar serabut, yaitu berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Selanjutnya akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping dua, contohnya mangga dan jambu. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain yang merupakan cabang dari akar utama. Ini contohnya jika diperbesar. Fungsi akar yang pertama adalah menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya agar tidak mudah roboh. Dan yang ketiga, menyimpan cadangan makanan seperti pada tebu. Ini ada bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu. Yang pertama ada akar gantung atau yang bisa disebut akar udara. Fungsinya mengambil uap air dari udara. Contohnya pohon beringin. Nah, begini. Akar ini ada di luar anak-anak. Selanjutnya ada akar napas. Fungsi untuk bernafas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contohnya pada akar pohon bakau yang menyembul dari dalam tanah begini. Selanjutnya ada akar papan atau banir. Fungsinya membantu tegaknya tumbuhan. Contoh akar pohon kenari dan pohon randu besar-besar semacam ini ya. Selanjutnya ada akar tunjang, yaitu sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya akar pohon bakau dan pohon pandan. Bagian-bagian akar sendiri begini anak-anak ya, kalau diperbesar paling ujung ini ada tudung akar, kemudian bagian luar ada epidermis, ada juga serabut-serabut akar atau biasa disebut dengan rambut akar. Di dalamnya epidermis ada korteks, kemudian flum, kemudian xilem, dan bagian tengah ada kambium yang berfungsi untuk lebih membuat tanaman lebih besar. Bagian tanaman yang kedua adalah batang. Bagian ini tumbuh berada di atas tanah. Fungsi batang menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Ini ya daun yang diberi batang yang diberi panah. Jenis-jenis batang yang pertama ada batang berkayu, memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contoh pohon jati, mangga, dan pohon beringin. Ciri-cirinya batangnya bisa membesar anak-anak. Nah, seperti ini. Karena mengandung kambium di dalamnya. Yang kedua adalah batang basah dan berongga. Batang basah dan berongga ini bertekstur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Nah, seperti ini contohnya bayam, pohon kacang, jagung, dan juga bambu. Bagian tanaman yang ketiga yaitu daun.
Fungsi daun yang pertama sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Yang kedua sebagai tempat penguapan air. Yang ketiga sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Daun banyak mengandung zat warna hijau atau yang disebut klorofil. Dalam daun juga terdapat stomata atau yang disebut mulut daun yang berfungsi untuk pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Daun dibedakan berdasarkan tulangnya, ada tulang daun menyirip seperti ini, seperti sirip ikan, contohnya daun mangga, jeruk, nangka, dan lain-lain. Selanjutnya tulang daun menjari seperti jari kita. Nah, contohnya pepaya, ubi jalar dan juga ubi singkong ya anak-anak, kemudian jarak dan lain-lain. Yang ketiga adalah tulang daun sejajar semacam ini, contohnya pada padi, jagung, dan rumput-rumputan. Kemudian yang keempat ada tulang daun melengkung seperti ini, contohnya daun sirih, enceng gondok, kuping gajah, genjer, dan lain-lain. Bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bagian-bagian bunga terdiri dari A paling bawah yaitu tangkai bunga. Gunanya untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Yang B kelopak, gunanya untuk melindungi bunga sebelum mekar. Kemudian yang C mahkota yang warna-warni, biasanya ini untuk menarik perhatian polinator. Polinator adalah hewan-hewan atau binatang yang membuat serbuk, yang membantu serbuk sari dan kepala putih untuk mengadakan penyerbukan. Contohnya kumbang dan kupu-kupu. Selanjutnya ada bagian D yaitu benang sari. Benang sari sendiri berfungsi sebagai alat reproduksi jantan atau alat kelamin jantan. Sedangkan putih paling ujung adalah berfungsi sebagai alat reproduksi betina. Bunga sendiri merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, ada jenis bunga lengkap yaitu bunga yang memiliki bagian-bagian kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Sedangkan bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu dari bagian dasar bunga. Jadi misalnya ada salah satu bagian yang tidak ada, misalnya tidak ada benang sarinya, atau tidak ada putiknya, atau tidak ada mahkotanya, seperti itu. Selanjutnya yang kelima ada buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Jadi kalau bunganya sudah layu kemudian tumbuh muncul menjadi buah. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah yang biasa kita makan. Ini daging buah alpukat yang biasa kita makan, di tengahnya ada bijinya, kemudian dilindungi oleh kulit buah. Nah, biji sendiri ada yang biji berkeping satu atau yang biasa disebut monokotil, contohnya padi, jagung, kelapa. Dan ada biji yang berkeping dua atau biasa disebut dikotil, contohnya mangga, alpukat, nangka, jeruk, dan lain-lain. Untuk tugasnya, carilah 3 daun yang ada di sekitar rumahmu. Sebutkan daun apa dan termasuk jenis tulang daun apa. Jadi misalnya begini. Kalian pegang, teman-teman, saya memegang daun jeruk. Daun jeruk termasuk dalam jenis tulang daun menyirip dan seterusnya. Seperti itu ya. Kirim dalam bentuk video ke grup kelas. Sampai di sini dulu, kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.